Nama saya Aulia Sabrina, NRP 22-2022-163. Nama saya Betari Rahmagi Ananda, NRP 22-2022-170. Hai, saya Fadila Putri dengan NRP 22-2022-185. Halo, perkenalkan nama saya Risma Amelia, NRP 22-2022-191. GPS adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca, serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia. GPS telah banyak digunakan di Indonesia, antara lain untuk eksplorasi minyak, pertambangan, geologi, kelautan, dan dapat diintegrasikan dengan SIG, misalnya untuk tracking benda bergerak seperti mobil, pesawat, satelit, dan lain-lain. Secara komersial, alat ini selain dapat membantu pengguna dalam menentukan lokasinya di permukaan bumi, juga dapat merekomendasikan lintasan dari lokasi saat ini hingga tujuan perjalanan, merangkam lintasan yang pernah dilalui, dan memberikan informasi-informasi lokasi tentang fasilitas-fasilitas penting terdekat seperti ATM, bank, supermarket, dan lain-lain. GPS handle juga dikenal sebagai GPS genggam atau GPS portable, perangkat ringkas dan portable yang menyediakan fungsionalitas sistem pemosisian global atau GPS dalam faktor bentuk genggam. Ini memungkinkan pengguna untuk menentukan lokasi yang tepat, menavigasi ke tujuan tertentu, dan melacak pergerakan mereka menggunakan sinyal satelit. Seperti yang diketahui, Global Positioning System atau GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer, baik darat maupun udara. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. Tapi kini teknologi GPS bisa dipakai semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet, contohnya ojek online. Nah, mungkin tanpa adanya GPS, kalian tidak bisa menggunakan layanan ojol yang praktis dan ekonomis seperti saat ini. Meski GPS terbilang cukup berpengaruh bagi keseharian manusia, tidak semua orang tahu sejarahnya. Cikal bakal GPS dimulai oleh penemuan para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1257. Ilmuwan emiten menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Efeknya sama seperti mendengar suara klakson yang berubah seiring mobil melaju. Penemuan tersebut menghasilkan gagasan besar satelit dapat dilacak dari darat dengan mengukur frekuensi sinyal radio yang mereka pancarkan. Sebaliknya, lokasi penerima di darat dapat dilacak berdasarkan jarak dari satelit. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan sistem navigasi berbasis sinyal satelit yang kita sebut dengan GPS. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Sebelum GPS diciptakan, militer Amerika telah memiliki beberapa jenis sistem navigasi, yang diantaranya London Pulse 4D. Tapi keakuratan sistem navigasi tersebut masih lemah dan tak mampu menjangkau skala global. Oleh sebab itu, penemuan GPS adalah terobosan baru dan termutakhir dalam sistem navigasi militer di tahun 1974 tersebut. Satelit GPS pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat, disusul oleh beberapa satelit di tahun-tahun berikutnya. Semua satelit yang diluncurkan ke angkasa membentuk konstelasi yang menjangkau segala penjuru. Barulah di tahun 1994, para ilmuwan mengembangkan sistem GPS telah dapat beroperasi sepenuhnya. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Kevin, yang merupakan salah satu ilmuwan yang memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Alhasil, saat dia mengusulkan rancangan sistem GPS, pemerintah Amerika bersedia menggelontorkan dana besar untuk membangun sistem GPS tersebut.
Di bawah arahan Dr. Chatting, pula insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS di tahun 1999. Perusahaan ponsel Benetton meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Ponsel tersebut dijuluki Benefone ISC. Itulah sejarah teknologi GPS yang tidak banyak diketahui para pengguna smartphone lainnya. Dengan perangkat handheld ini, pengguna bisa menentukan lokasi yang tepat untuk kegiatan memancing, menemukan teman yang tersesat di hutan, mendapatkan tempat kemah yang nyaman, dan berbagai aktivitas outdoor lainnya. GPS tipe ini mampu meminimalisasi risiko bahaya pada kegiatan outdoor dengan mengurangi risiko tersesatnya pengguna. GPS ini juga nyaman untuk digunakan meski bentuknya kecil dan sedikit agak tebal. Pengguna akan mendapatkan berbagai fitur ini ketika membeli GPS handheld, yaitu yang pertama, layar sentuh yang interaktif, kedua, data yang selalu update menyesuaikan dengan lokasi pengguna, ketiga, menunjukkan opsi jalan bagi pengguna, keempat, informasi perjalanan seperti arah kompas, kecepatan, dan waktu tiba, kelima, altimeter, keenam, kompas digital, ketujuh, waktu, kedelapan, alarm, kesembilan, kamera, dan kesepuluh, mampu tersambung ke dalam PC. Anda bisa menggunakan GPS handheld pada mobil, kapal, atau pesawat, tapi GPS tersebut tentu saja tidak akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. GPS handheld dibanderol di angka kisaran 1 jutaan hingga 5 jutaan, tergantung brand, jenis, dan spesifikasinya. Adapun kekurangan dan kelebihan pada GPS handheld. Setiap GPS pasti memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan tentunya. Pada GPS tipe handheld ini memiliki kekurangan seperti tingkat ketelitian yang sangat rendah, yaitu hanya mencapai 3-6 meter, yang artinya apabila alat tersebut menunjukkan suatu titik, maka titik tersebut berada sekitar 3-6 meter di sekitarnya, jadi belum presisi. Namun, karena alat ini biasanya hanya digunakan untuk keperluan militer dan penunjukan arah, maka tidak masalah, karena selain itu, GPS ini memiliki kelebihan yaitu ringan, mudah dibawa-bawa, mudah digunakan karena tidak memerlukan pemahaman tingkat tinggi, dan juga murah. Bagi para pemula, pengguna dengan tujuan navigasi, itu sangat cocok untuk penggunaan GPS. Perlu diketahui, dalam setiap penentuan posisi atau pengukuran pasti mengandung kesalahan, dan GPS pun tidak luput dari kesalahan. Dan sumber kesalahan itu ada pada beberapa kesalahan komponen sistem yang akan mempengaruhi ketelitian hasil posisi yang diperoleh. Kesalahan-kesalahan tersebut contohnya ada kesalahan orbit satelit, kesalahan jam satelit, kesalahan jam receiver, kesalahan pusat fase antena, dan juga multipath. Hal-hal lainnya juga ada yang mengiringi kesalahan sistem seperti efek imaging dan noise. Kesalahan ini dapat dieliminir salah satunya dengan menggunakan teknik differencing data.